Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sew and Craft with Nuha. Hari ini kita akan belajar salah satu pola quilt namanya log cabin, kayak gini bentuknya. Project ini sangat cocok dipraktekkan untuk menghabiskan perca yang kecil-kecil, bahkan yang paling panjang ini pun lebarnya kecil. Namun jika teman-teman lihat, ini bukan sekedar menyambung-nyambung perca. Di sini ada bagian yang gelap dan bagian yang terang, dan ini adalah justru keberhasilan membuat pola log cabin ini. Secara filosofis, log cabin ini diumpamakan seperti cabin ini pada bagian tengah yang dikelilingi oleh logs atau gelondongan kayu. Kalau teman-teman lihat di sini, cabin ini dibangun di sekelilingnya logs mulai dari atasnya lalu ke samping. Di sini saya sudah tuliskan urutan nomor logsnya ya. 2, 3, 4, 5, demikian seterusnya, bergerak melawan arus jarum jam. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung praktekkan. Diperlukan 3 kain yang berwarna terang. Nanti untuk sisi yang terang ini ada 1, 2, 3 ya. Kemudian 3 kain yang berwarna gelap untuk sisi yang ini, 1, 2, 3. Tidak terlalu gelap memang, tapi paling tidak dipilih yang kontras dengan kain yang sisi satu lagi. Kemudian 1 di tengah berwarna merah. Selanjutnya kain akan dipotong sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Teman-teman bisa silakan screenshot untuk menyimpannya. Untuk memotong ukuran yang panjang, gunakan sisi ini. Ini akan digunting 6,5 inch. Kalau ini tidak cukup ya, karena ini lebarnya hanya 5,5 inch. Ini lebihkan ya. Ini akan dipotong 8 inch sampai ke sini. Ini akan dipotong 11 inch. Nah, seperti ini kira-kira kain yang diperlukan untuk membuat log cabin. Teman-teman bisa bandingkan perbedaan ukurannya. Ini ada 13. Masing-masing ukuran saya buat 10 karena saya mau membuat 10 log cabin. Sekarang kita akan menjahit ini satu persatu, dan sebaiknya susunan ini jangan diacak, tetap seperti ini untuk memudahkan urutan penjahitan. Jadi nanti dimulai dari cabin, kemudian ke sebelahnya, ke sini, ke sini, ke sini, ke atas, selanjutnya sampai yang terakhir. Satu lagi yang perlu teman-teman ingat, nanti ini semua saat dijahitnya itu dengan kampuh 1/4 inch. Nah, kalau di saya sepatu jahitnya itu sudah pas ini 1/4 inch, tapi kalau teman-teman punyanya sepatu seperti ini lebih besar sedikit dari 1/4 inch, ditandai saja di mesin jahitnya. Bisa menggunakan selotip atau kertas. Kita akan menjahit cabin dengan log yang pertama. Di press bagian belakangnya saya menggunakan roller press. Kalau teman-teman ingin menggunakan setrikaan juga tidak apa-apa. Kita lanjut dengan yang kedua. Diingat, putarannya itu melawan putaran arus jarum jam ke sini. Berarti setelah ini, yang ini. Selanjutnya, jika logsnya sudah semakin panjang, teman-teman bisa menggunakan pin supaya tidak bergeser-geser. Tadi di awal-awal karena masih kecil, tidak perlu menggunakan alat bantu jarum pentul.
Ini log terakhir. Ini langsung kita setrika saja supaya flat. Nah, demikianlah hasilnya satu blok log cabin. Tidak susah kan teman-teman, yang penting ukurannya pas dan urutannya sesuai dengan yang sudah dinomori. Ini akan saya buat menjadi taplak meja, jadi saya butuh blok lainnya untuk menemani ini. Jangan lupa setelah disetrika ini ditrim. Semakin sedikit yang ditrim semakin bagus, karena ukurannya nanti tidak banyak berkurang. Ukuran finish dari blok ini adalah 12 inch atau sekitar 30,5 cm. Alhamdulillah selesai 10 blocks. Untuk border saya gunakan warna putih dan coklat, dan untuk bagian belakang saya pakai kain belacu. Untuk membuat table cover, formasi log cabin ini bisa dibuat menjadi beberapa macam. Misalnya seperti ini, berderet saja, atau yang gelap diarahkan ke tengah, atau sebaliknya yang terang. Ya, atau bagaimanapun sesuai selera teman-teman. Saya akan menyusunnya seperti ini supaya bloknya lebih kelihatan. Ini dijahit ke sini dan ini dijahit ke sini. Potong kain putih dengan lebar 3,5 inch untuk border, lalu dipasang ke sini. Semua border sudah terpasang, lalu dipasang border kedua, lebarnya sama dengan border pertama, 9 cm. Setelah dipasang border 1 dan border 2-nya, lalu kain backingan digunting sebesar taplak ini. Taplak ditaruh aja langsung di atas kain belacu, bagian bagusnya menghadap ke bawah. Lalu digunting seukuran dengan ini dan dijahit sekelilingnya. Dibiarkan sekitar 10 cm tidak terjahit untuk membalikkan nanti. Gunting keempat pojokannya. Kemudian balikkan. Dorong pojokannya ini dengan menggunakan alat bantu supaya lebih lancip. Kemudian lubangnya ini ditutup. Saya akan menggunakan jahit tangan teknik blind stitch.
Nah, ini tidak kelihatan jahitannya. Selanjutnya saya akan beri tindas pada border warna coklat dan border warna putih. Kalau teman-teman ingin mengquiltnya penuh, saya pikir akan lebih cantik, tapi saya hanya menggunakan di sini bentuk gelombang untuk membingkai seluruh log cabin, kemudian menghubungkan antara log cabin dan yang satu dengan yang lainnya. Saya gunakan zigzag. Seperti ini hasil akhirnya teman-teman. Table covernya menggunakan 4 log cabin. Ini table topper untuk taplak nakas. Dan ini adalah table runner menggunakan 4 log cabin. Jadi total log cabin yang kita buat hari ini 10 blok. Demikianlah tutorial kali ini membuat pola log cabin yang langsung kita aplikasikan ke table cover, table runner, dan table topper. Semoga menginspirasi. Selamat mencoba. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.